my first and last mistake. I'm blue without your face. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mas Bin. Ya, kali ini Mas Bin ada di stasiun Jember yang ada di Jawa Timur ya, tepatnya di daerah operasi 9. Dan ya, di perjalanan kali ini Mas Bin akan naik kereta yang sebelumnya udah pernah saya naiki. Tapi kalau dulu adalah kereta dengan versi lamanya, yaitu kelas bisnis dan ekonomi. Kali ini Mas Bin akan naik dengan kelas barunya yang nantinya pun akan diganti lagi secara downgrade lah ya. Dan ya, mungkin bisa ketebak kali ini Mas Bin akan naik kereta api Logawa di ekonomi new generation stainless steelnya dari Jember ke Purwokerto. Bagaimana perjalanan Mas Bin kali ini? Simak terus videonya ya. Lanjut. Ya, oke teman-teman, jadi suasana stasiun Jember kurang lebih pada pukul 4:40 ya. Jadi suasananya sudah mulai ramai karena mengingat di jam-jam segini ini sudah ada keberangkatan beberapa kereta ya. Untuk yang keberangkatan pertama kali itu adalah kereta api Ranggajati dari Jember tujuan ke Cirebon. Kemudian yang kedua adalah kereta api Pandanwangi, merupakan kereta lokal yang berrelasikan dari Jember ke Ketapang di Banyuwangi. Dan kereta yang akan saya naiki yaitu kereta api Logawa itu kurang lebih pada pukul 6:15 ya, dari Jember ke Purwokerto. Ya, bisa dibayangkan ya, ada 3 kereta yang jadwalnya itu agak rapat berdekatan gitu. Jadi ya bisa dibayangkan nanti bakal ramenya seperti apa di stasiun Jember ini. Dan di stasiun Jember ini juga di dekat pintu keluar ya, pintu keluar penumpang di kedatangan. Ya, ini ada outlet Tinan CFC di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman memang perlu sedikit kebutuhan logistik untuk perjalanan ataupun memang suka makan-makan di stasiun ya, ini bisa menjadi salah satu pilihan. Dan sedikit bergeser ke arah selatan teman-teman ya. Tadi kalau kita awalnya di posisi sebelah utara yang dekat pintu keluar penumpang, sekarang kita bergeser ke arah sebelah selatan. Jadi kalau di sebelah selatan ini memang juga ada tinen-tinen ya. Yang pertama ada Rotio di sini, tapi kayaknya jam segini belum buka. Kemudian di sebelah Rotio itu tersedia gerai retail yaitu Alfamart, dan di sebelah sana yang ada pintu berwarna biru itu merupakan ruang loket dan customer service. Ya, bisa dibilang memang di sini tinennya tidak begitu banyak ya, karena ya bisa dibilang stasiun Jember ini mungkin space-nya agak sedikit terbatas ya teman-teman ya. Ini pun aja sudah kemakan space untuk tempat ruang tunggu kursi-kursi. Di sebelah sana pun juga tadi sudah ada kursi-kursi, dan ya bisa dibilang memang tidak begitu besar juga ruangannya. Tapi ya semoga lah untuk kedepannya nanti ini kapasitasnya agak bisa dinaikin lagi. Cuman kalau dari penataannya udah cukup lumayan lah, mantap. Ya, oke teman-teman, ini tiket boarding passnya udah dipegang ya. Langsung aja kita masuk aja ke dalam ruang tunggu. Dan di stasiun Jember ini ada 2 model boarding ya. Yang pertama di sini kita akan menggunakan face recognition, yang mana kita cuman butuh modal nyengir aja tanpa harus menunjukkan boarding pass, tanpa harus menunjukkan tiketnya, boarding pass serta KTP ya. Jadi cukup modal nyengir kita bisa langsung masuk. Kemudian satunya lagi di sebelah sana itu merupakan boarding manual ya. Dan kalau misalkan kita mau daftar ke metode face recognition itu sudah ada petugasnya sendiri ya teman-teman. Kita cukup sertakan KTP aja, nanti langsung didaftarkan sama petugasnya. Oke, karena kita udah registrasi ya, jadi kita langsung tinggal registrasi ya, langsung masuk aja. Oke, langsung masuk. Nah, dan begitu masuk ke dalam ruang tunggu yang tersedia di jalur 2, ini adalah rangkaian kereta api Ranggajati yang melayani relasi dari Jember ke stasiun Cirebon teman-teman.
Ada dua kelas layanan. Yang pertama ada kelas eksekutif, ada 5 kereta, dan kereta kelas ekonomi ada 4 kereta. Itu ekonominya adalah kereta ekonomi new generation tapi versi modifikasi. Dan suasana di stasiun Jember di ruang tunggu bagian dalam ini terlihat penumpang sudah mulai tampak ramai ya teman-teman ya. Jadi selain ada penumpang kereta api Ranggajati tujuan akhir stasiun Cirebon, di sini juga ada penumpang kereta api Pandanwangi yang keberangkatannya itu selepas kereta api Ranggajati ini diberangkatkan teman-teman ya. Jadi bisa kebayang ya, penumpang dua kereta ini bisa tumpah ruah di ruang tunggu stasiun Jember yang bisa dibilang ini memanjang ke sana sih. Dan ya kapasitasnya nggak gede-gede amat tapi juga nggak kecil-kecil amat, cuman ya kalau untuk nampung orang banyak menurut saya ya agak kurang sih. Dan fasilitas yang ada di ruang tunggu dalam di stasiun Jember ini adalah yang pertama di sini kalau misalkan teman-teman mau ngisi gadgetnya ya, baterai gadgetnya itu juga ada disediakan pengisi baterai atau charging corner yang bisa dibilang ini colokannya itu banyak banget ya teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan kita jalan lagi agak ke sisi selatan ya, di sini ada akuarium. Jadi buat teman-teman yang emang suka nonton ikan, di sini ada akuariumnya, ngelihat ikannya jalan-jalan ya, jalan-jalan begini sambil menikmati sambil menunggu kereta gitu. Ini bisa jadi salah satu hiburan tersendiri. Kemudian di sebelah sini ini juga ada dispenser untuk pengisian air minum ya, ini secara gratis. Jadi untuk PT KAI ini memang mantep banget ya, mendukung lingkungan banget. Jadi kalau misalkan kita sudah ada tumbler tanpa harus beli air minum kemasan plastik ya, jadi tinggal ngisi aja tanpa harus beli lagi. Ini sudah cukup ramah lingkungan banget ya. Kemudian ya kita pun juga sebagai penumpang bisa ngirit lah tanpa harus beli-beli lagi. Di sini sudah disediakan. Jadi ya enak deh, mantap.
pas kereta api Ranggajati diberangkatkan. Nah, ini penumpang kereta api Pandanwangi ini udah langsung bersiap-siap untuk masuk ke dalam kereta ya. Bu, bisa dilihat penumpangnya banyak banget. Ya, karena memang harganya murah ya teman-teman ya. Dari Jember ke Banyuwangi itu cuma 8.000 aja. Jadi ya tidak mengherankan juga, ini penumpangnya ini lumayan Bu. Nih, langsung nih di sebelah sini. Wow. 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 Banyak banget. Okupansinya mantap. Ya, oke teman-teman, penumpang kereta api Logawa sudah diizinkan masuk ya. Jadi kereta api Logawa saat ini telah tersedia di jalur 2. Karena saya nanti duduk di kereta ekonomi 1, jadi saya harus jalan dulu ke depan ke kereta ekonomi 1. Naik Logawa. Kemarin naik Logawa masih kelas campuran ekonomi bisnis, sekarang naik Logawa lagi tapi sudah berganti rangkaian, dan bentar lagi pun juga bakal berganti rangkaian lagi. Ya, bisa dibilang mesti saya kalau naik kereta Logawa itu ya pas detik-detik mau ganti rangkaian sih. Oke, kita langsung aja ke kereta ekonomi 1. Oke, saya ada di kereta ekonomi 1. Nah, ini pintunya tuh otomatis teman-teman, ditekan tombol ya, tunggu beberapa detik. Nah, oke, ekonomi 1 9D. Wah, bau AC-nya khas banget. Nah, nomor 9D. Sudah berada di samping saya rangkaian kereta api Logawa dengan relasi dari Jember ke Purwokerto, yang mana dalam satu rangkaiannya kereta api Logawa ini terdiri dari 8 kereta kelas ekonomi dengan jenis armada ekonomi new generation versi stainless steel. Ya, yang bisa dibilang ini merupakan ekonomi ternyaman ya hingga detik kali ini. Dan ya, untuk eksteriornya dari kereta ekonomi new generation yang stainless steel ini bisa teman-teman lihat untuk corak liberinya. Di sini ada stainless polosan, tapi di sini ditambahin sama striping warna bisa dibilang ini biru agak keunguan ya. Dan untuk fasilitasnya, untuk dari sisi eksteriornya ya,
kereta Logawa ini untuk pintunya sistemnya pintu otomatis ya teman-teman ya. Jadi tanpa harus kita mengeluarkan effort yang kenceng banget, cuman dipencet aja pintunya pun akan otomatis terbuka. Kemudian untuk spesifikasi dari kereta ekonomi stainless steel new generation ini, itu trainmarknya adalah trainmark F teman-teman. Jadi untuk trainmark F ini operasionalnya itu bisa dipacu sampai kecepatan 120 km per jam. Cuman berhubung di GPK atau grafik perjalanan KA 2023 ini kereta api Logawa hanya mentok sampai ke angka 90 km per jam aja. Jadi nanti ini dipacunya nggak kenceng-kenceng banget. Kemudian di antara persambungan kereta ya, untuk persambungan di kereta api Logawa stainless steel new generation ini menggunakan persambungan harmonika akordeon atau bisa disebut sebagai corrugated willow. Berbeda dengan kereta pada umumnya di generasi-generasi sebelumnya yang menggunakan karet. Jadi kalau di kereta stainless steel new generation yang ini, yang di Logawa ini, itu modelnya kayak harmonika gitu teman-teman. Selain itu juga di urusan toiletnya ya, untuk kamar kecilnya itu ada di dekat nomor besar atau seat nomor besar. Kalau di nomor besarnya di kereta ekonomi ini ada di seat nomor 18, dan ciri-cirinya kalau dilihat dari luar itu di pas di tulisan ekonominya ya, itu di situ adalah letak toiletnya. Bisa dibilang toiletnya luas sih tampak luarnya, nanti kita akan review lebih dalam lagi ya. Toiletnya itu lebih luas, dan ya nanti akan saya tunjukkan fasilitas-fasilitasnya yang di dalam toiletnya apa aja. Jadi kurang lebih secara eksteriornya seperti ini ya. Walaupun simple tapi elegan. Ya oke teman-teman, tadi kan kita sudah nge-review eksteriornya ya. Sekarang kita review interiornya. Nah, langsung masuk aja kita pencet. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah interior di kereta api Logawa stainless steel new generation. Nah, untuk kursinya ini, kursinya berwarna biru, kemudian dikasih aksen warna coklat seperti ini di bagian sandaran kepala. Dan untuk papan penunjuk nomornya itu modelnya itu LED ya teman-teman, bukan tempelan seperti pada kereta umumnya ya. Dan untuk fasilitas bagasinya ya bisa dibilang raknya lumayan luas ya. Jadi ini merata teman-teman dari nomor 1 sampai ke nomor 18 yang ada di sebelah sana. Berbeda dengan ekonomi new image ya yang ada di kereta api Malioboro Express, Kartanegara, itu nggak kayak gitu. Kalau di ujung-ujungnya itu malah space-nya tuh kecil banget. Dan kita review aja ya fasilitasnya. Yang pertama di sini ada colokan, modelnya adalah colokan universal ya. Kemudian untuk legroomnya di kereta stainless steel new generation ini memang bisa terbilang masih cukup lah ya. Tapi kalau saya bandingkan dengan ekonomi new generation versi modifikasi seperti di kereta api Ranggajati, Blambangan Express, Mutiara Timur, kemudian apalagi ya kereta api Joglo Semarkerto, kemudian kereta api Kamandaka, itu masih menurut saya masih mendingan yang ekonomi new generation versi modifikasi ya. Kemudian di sini ada kantong, terus kita dikasih kantong sampah ya. Dan fasilitas berikutnya di sini ada armrest. Di bawah armrest ini ada stop kontak ya. Selain stop kontak universal ini ada stop kontak secara USB ya. Ini ada colokan untuk Type C, kemudian ini ada USB. Kemudian di sini untuk sandarannya ini bisa direbahkan teman-teman. Jadi di sini ada tuasnya ya. Dengan kita menarik tuas ini sandarannya pun bisa kita atur sesuka hati. Tapi ya harus sadar diri juga ya kalau misalkan di belakang ini ada penumpang lain. Dan untuk tirainya modelnya tirai tarik teman-teman. Jadi modelnya seperti ini ya. Nah kemudian kalau misalkan mau dinaikkan lagi, seret, nah nanti akan naik dengan sendirinya. Selain itu juga fasilitasnya di sini ada CCTV, kemudian ada papan informasinya. Ini papan informasi berupa digital ya bentuknya ya. Di sini ada pemberhentian stasiunnya nanti di mana aja, kemudian ini nomor kereta berapa, suhunya berapa, kemudian ada kecepatannya. Kemudian di sini ada fasilitas CCTV. Kemudian untuk informasi kondekturnya, nah untuk informasi kondekturnya itu juga berupa digital teman-teman. Jadi tertera di situ, kemudian larangan dan imbauannya itu apa aja, toiletnya juga, indikatornya itu nyala atau tidak. Jadi secara tampilan ini memang
bisa terbilang lebih mewah ya teman-teman ya, dibandingkan dengan kereta-kereta di generasi berikutnya, sebelumnya kok berikutnya sih. Mantap. Dan seperti janji saya tadi sebelum ini ya, nah ini coba kita buka dulu toiletnya. Nah, di sini ada jendela jumbo dan cara menguncinya tuh begini teman-teman. Ini didorong dulu, ceklek. Nah, kemudian kunci. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini fasilitas yang ada di kereta ekonomi new generation ya toiletnya. Dan fasilitasnya di sini ada jendela jumbo, kemudian ada wastafel, kemudian di sini kalau misalkan kita butuh, ini ada tambahan food washer, ada tempat sampah, ada tisu, kemudian ini apa ya? Gak tahu sih kalau ini. Oke, kemudian ada apa namanya? Semprotan. Untuk klosetnya adalah kloset duduk. Di sini ada pegangan, kemudian di sini ada tombol flashnya, kemudian ada pewangi dan cantolannya itu modelnya begini teman-teman. Model-model kekinian banget lah ya. Dan di sini pun tertera untuk loadnya atau beban yang maksimal yang bisa ditahan itu adalah 5 kg. Dan ya, untuk secara dimensi ini enggak luas-luas banget, nggak sempit-sempit banget, tapi cukup lah. Dan ini ada satu lagi yang belum saya sebutkan, sabun. Wah, jadi toiletnya lumayan mantap ya. Mantap. Tepat pada pukul 6:15 kereta api Logawa diberangkatkan dari stasiun Jember dan ia akan menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 13 jam dari Jember ke Purwokerto. Ya, karena saya duduknya dari Jember ke Surabaya di ekonomi 1, ya terdengar suara semboyan 35-nya. Apalagi CC 203. Tapi nanti lokomotifnya bakal diganti lah di Surabaya. Dan perjalanan dari Jember ke Surabaya ini 4 jam. Kemudian nanti dari Surabaya ke Purwokerto nya ya tinggal hitung aja dari pukul 10.40 sampai ke 19.35. Ya sekitar 9 sampai 10 jam. Oke, semoga perjalanan kali ini aman, lancar dan terkendali, Mancali sampai Purwokerto. Ya oke teman-teman, mencatatkan 2 menit lebih awal dari jadwal seharusnya perjalanan kereta api Logawa yang saat ini saya naiki telah tiba di stasiun Probolinggo. Stasiun yang bisa terbilang
menjadi tempat transit utama untuk wisatawan yang mau ke wisata Gunung Bromo. Ya, di Stasiun Probolinggo ini kereta api Logawa bertemu dengan kereta api Probowangi, relasi dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Ketapang Banyuwangi. Kereta paling laris di jalur. Oke, kita pindah ke kereta makan yuk. Tapi kayaknya karena Probowangi mau berangkat, kita rekam dulu Probowangi berangkat. Oh, ini tinggal dipencet gini aja ya. Bisa orang? Ya oke, Probowangi udah berangkat, kita ke kereta makan. Kita ke kereta makan, teman-teman. Kita coba lihat dulu ya sarapannya apa. Ya oke teman-teman, baru saja kereta api Logawa meninggalkan stasiun Probolinggo dan selepas stasiun Probolinggo saya memutuskan untuk sarapan, dan menu yang saya pilih kali ini adalah nasi rendang Padang. Untuk nasi rendang Padangnya ini harganya 44.000 ya. Kayaknya agak naikkan dikit. Aduh, jatuh. Jatuh. Ya, harganya Rp44.000. Kemudian ditambah sama saya beli, nah ini teh pucuk harganya 10.000. Jadi ini tadi total jajannya itu 54.000. Nah, untuk pembayarannya itu ada dua metode ya. Yang pertama bisa menggunakan tunai, bisa pakai cash. Yang kedua itu bisa pakai QRIS. Nah, ini tadi saya lebih memilih pakai QRIS karena lebih simpel, nggak ribet. Dan ya memang sebelumnya saya juga pernah mencicipi nasi rendang Padang ini, memang rasanya lumayan enak sih. Waktu saya dulu naik kereta api Harina dari Surabaya ke Bandung. Oke, karena ini udah waktunya sarapan, kita sarapan dulu. Ada lori. Wah, ada lori. Oke, jadi saat ini kereta api Logawa tengah tiba di stasiun Pasuruan, teman-teman, yang merupakan stasiun paling barat dari wilayah daerah operasi 9 Jember. Dan selepas dari stasiun Pasuruan, nanti kita akan masuk ke, atau bukan masuk ya, tiba di stasiun Bangil yang merupakan batas paling timur dari daerah operasi 8 Surabaya. Ini kayaknya stasiun Pasuruan ini ada nambah gedung deh, nggak tahu ini buat apa ya. Karena terakhir saya kesini ini nggak ada sih. Nah, ini stasiun Pasuruan, itu stasiun paling barat dari daerah operasi 9 Jember. Dan habis ini kita masuk stasiun Bangil yang sudah masuk wilayah daerah operasi 8 Surabaya. Ya oke teman-teman, pada pukul 9:07 perjalanan kereta api Logawa yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Bangil yang merupakan sudah masuk wilayah dari daerah operasi 8 Surabaya. Nggak tahu ya, di sini kereta api Logawa bakal ketemu sama kereta lain nggak ya? Kayaknya jam-jamnya kayaknya jam-jam penataran deh. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya.
review kereta makannya ya. Jadi ini kereta makannya bernomor serikan M102409. Dan fasilitas yang pertama di sini tersedia musola yang bisa digunakan untuk sholat berjamaah, meskipun kayaknya space-nya nggak luas-luas amat ya. Tapi ini penampilannya estetik banget sih. Kemudian kalau kita bergeser ke arah tengah, nah kurang lebih seperti inilah yang ada di dalam kereta makan ya. Di sini meja-mejanya itu cukup banyak, jadi bisa menampung banyak orang. Ada meja yang modelnya berduaan seperti ini sehingga berhadap-hadapan. Nah ini bisa teman-teman lihat sendiri untuk apa namanya ya, untuk interiornya nih hiasannya kalau bukan apa ya, lightingnya ya, atau desain interiornya ini bisa terbilang ciamik banget, model-model ala-ala kafe-kafe mewah begitu. Selain kursinya yang dan mejanya yang bisa berhadapan ini, ada juga yang modelnya cocok untuk berdua. Jadi kalau misalkan kalian dua sejoli, nah ini cocok banget kalau kalian nongkrong di sini. Fasilitasnya adalah ada meja, kemudian di sini ada apa ya, bisa dibilang ini sebagai meja yang lain ya, walaupun ini sebenarnya untuk jendelanya seperti ini. Saya jendelanya jendela manual teman-teman, bukan jendela apa namanya, bukan jendela otomatis. Kemudian coba kita cek di bawah. Nah ini juga ada colokan universalnya. Jadi kalau misalkan lagi di kereta makan baterainya habis ya jangan khawatir ya, karena kita masih bisa nyolokin colokan listrik. Kemudian untuk pantry-nya modelnya seperti ini teman-teman. Jadi ini dibikin kayak bar gitu ya, kayak kafe mewah. Kemudian untuk menu-menunya tuh terpajang di atas sebelah sini kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti inilah kereta makan yang ada di kereta api Logawa New Generation Stainless Steel. Wah mantap. Pada pukul 10:24 perjalanan kereta api Logawa yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Dan sebenarnya saya kalau mau naik dari Surabaya Gubeng ini bisa sih, tapi kok rasa-rasanya kalau nggak full trip itu kayak kurang afdol gitu. Di stasiun Surabaya Gubeng ya, di stasiun Surabaya Gubeng ini kereta api Logawa akan mengalami perubahan haluan arah perjalanan ya. Jadi dimana tadi dari arah Jember, kemudian yang awalnya ekonomi 1 itu berada di bagian depan. Nah nanti dari stasiun Surabaya Gubeng itu akan melanjutkan kembali ekonomi 1-nya menuju ke arah Purwokerto itu di posisi paling belakang. Dan lokomotifnya akan berganti. Untuk yang dari Jember ke Surabaya itu nggak tahu lokonya arahnya kemana, itu ngacir ke sana ya. Dan dari Surabaya ke Purwokerto itu akan berganti lokomotif. Ya oke teman-teman, jadi saya tadi habis isi air ya, dan ternyata pada saat saya melakukan proses pengisian air tadi, kursi-kursi yang ada di kereta baik dari ekonomi 1 sampai ekonomi 8 itu dilakukan pembalikan arah oleh petugas. Jadi kalau misalkan dilakukan secara mandiri pun bisa sebenarnya. Jadi kan di bawah kursi ini ada pedalnya ya, ada pedal untuk memutar, kemudian kita injak dulu pedalnya, lalu baru kita bisa putar sesuai dengan arah laju kereta. Dan prediksi saya tepat. Jadi tadi berangkat dari Jember memang saya dapat ini ya, dapat jendela setengah porsi, tapi begitu kursinya diputar balik ya, diputar arah, saya akhirnya dapat jendela 1 porsi penuh. Mantap. Emang harus ada triknya sih kalau naik kereta ekonomi New Gen ini.
Jadi harus benar-benar milih kursi. Kayaknya saya lebih suka milih nomor kursi 9 deh. Oke, bentar lagi kereta api Logawa akan melanjutkan perjalanannya menuju stasiun Purwokerto. Kita lanjutkan lagi. Ya oke teman-teman, jadi tadi selepas bersilang dengan kereta api Pandalungan yang terlambatnya itu terlambat parah ya. Sebenarnya kan rutenya kan lewatnya Semarang ya, tapi karena terjadi banjir sampai jalurnya nggak bisa dilewati di sekitar Gubuk. Nah itu akhirnya kereta api Pandalungan harus memutar lewat Solo. Di stasiun Wonokromo ini kereta api Logawa berhenti 2 kali ya. Jadi yang tadi itu merupakan penurunan penumpang untuk relasi dari Jember ke Surabaya. Sedangkan untuk yang dari ini berhenti yang kedua kalinya, kalaupun tadi tidak bersilang dengan kereta api Pandalungan, kereta api Logawa ini melakukan aktivitas naik penumpang untuk penumpang-penumpang yang tujuannya ke Mojokerto, Jombang, kemudian ke Solo, kemudian ke Jogja sampai ke Purwokerto. Dan ya mumpung bisa terekam, di stasiun Wonokromo ini tepatnya di sebelah selatannya itu terdapat perpecahan jalur ya. Jadi jalur yang di sebelah sini nih tadi, nah jalur yang di sebelah sini ini merupakan jalur yang tadi sudah kita lewati ketika dari arah Jember menuju ke Surabaya Gubeng. Dan sekarang selepas putar posisi lokomotif haluan arahnya, kita mengambil jalur yang mengarah ke Mojokerto, Jombang, Kertosono. Waduh, itu ada kereta tadi. Apa ya? Kereta apa ya? Kelihatan lampunya tadi ya. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut ke arah barat menuju ke arah Purwokerto. Dan berada di sebelah sisi kiri, nanti selepas sepanjang kita akan double track, kemudian kita akan bisa mengabadikan beberapa momen-momen papasan dengan kereta lain. Pelanggan yang kami hormati, demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama, kami informasikan bahwa stok kotak di kereta penumpang hanya boleh digunakan untuk perangkat berdaya rendah seperti telepon seluler, laptop, tablet, dan sejenisnya. Terima kasih. Dear passengers, for your own safety, we'd like to remind you that the sockets at the passengers. Oh, ini bawa kasir lagi sama ada makanan kak. Ini kak, pakai mama. Ini kereta bisnis, terus diponya itu Surabaya Pasar Turi. Ini berarti kereta Gumarang teman-teman. Ya, ini berarti kereta Gumarang yang sebenarnya relasinya itu dari Jakarta Pasar Senen ke Surabaya Pasar Turi lewat Semarang. Jadi selain kereta api Pandalungan, kereta api Gumarang ini juga merupakan salah satu kereta yang
kena dampaknya juga karena dia harus memutar ya teman-teman ya. Wow, jarang-jarang ya kereta api Gumarang itu lewat Mojokerto. Ya, oke teman-teman, ya udah masuk jam makan siang ya. Sebenarnya karena tadi pagi saya udah sarapan tadi kan nasi rendang ya, karena memang adanya itu ya ketika dari Jember dan ternyata dari Surabaya naik nih Hokben. Akhirnya nggak tahu kenapa langsung kepikiran untuk mengamankan satu porsi Hokben. Kalau di kereta sih harganya 45.000 dan ini adalah Poka Hemat ya. Nah, Poka Hemat ini isinya ini aku lupa sih namanya apa, simrol atau apa gitu ya. Kemudian ini tuh ada ekrolnya, kemudian ada saladnya ya seperti biasa. Ya walaupun emang minus minumannya sih, tapi menurut saya udah it's okay. Oke, kalau gitu mari makan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jombang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jombang, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan Ya, berikutnya. oke teman-teman, pada pukul 11:51 perjalanan kereta api Logawa telah tiba di stasiun Jombang. Biasanya kalau kereta di stasiun Jombang ini yang transitnya cuma sekitar 2 atau 3 menit itu berhentinya di jalur 2 sih. Tapi nggak tahu kenapa ini kereta api Logawa malah berhentinya itu masuknya itu di jalur 1 teman-teman. Apakah nanti ini bakal disusul? Tapi kalau disusul sih biasanya di stasiun Kertosono ya. Jadi kereta api Logawa itu disusul kereta api Sancaka di Kertosono. Tapi kayaknya karena ini Logawanya agak molor, mungkin persilangannya agak digeser ke stasiun. Ternyata saya ini salah ini teman-teman, salah prediksi. Kereta api Logawa bakal disusul kereta api Erlangga yang kereta subsidi. Itu kereta Erlangganya udah kelihatan itu sorot lampu lokomotifnya. Coba tuh kereta Erlangga. Oke, kita rekam dulu yuk kereta api Erlangganya. Ya oke teman-teman, jadi sebenarnya dalam sebuah lintas peraturannya kalau memang ada kegiatan silang susul antar kereta gitu ya. Jadi seperti tadi kereta api Erlangga kan menyusul kereta api Logawa. Nah kereta api Logawa ini baru bisa atau diizinkan berangkat ketika kereta api Erlangga tadi itu sudah melewati stasiun depannya stasiun Jombang ini. Ya kalau secara ininya tracknya sih selepas stasiun Jombang itu adalah stasiun Sembung. Jadi kalau misalkan kereta api Erlangga sudah melewati stasiun Sembung, ya berarti kereta api Logawa itu sudah diizinkan untuk berangkat. Cuman ya kayaknya agak mepet dengan jamnya kereta api Sancaka ya. Atau mungkin kereta api Logawa nanti bakal disusul Sancakanya di sini. Karena seharusnya kereta api Logawa itu disusulnya itu di stasiun Kertosono teman-teman. Tapi berhubung ada kondisi jalur Pantura ada yang bermasalah, kemudian beberapa kereta itu harus dialihkan ke jalur selatan, jadinya ya nggak apa-apa lah kalau nggak gitu, nggak dapat momen banyak. Oke, kita tunggu lagi yuk Sancakanya.
Oke, jadi Air Langga sudah, kemudian Argo Bromo Anggrek tadi juga sudah, sekarang apa lagi? Udah double kill loh. Apa bakal triple kill ya? Soalnya jamnya agak mepet-mepet teman-teman. Ya saya harapnya sih sekalian susul sancakannya di sini ya, sekalian ketemu momennya triple kill sekalian. Seru juga ya kalau misalkan ya apa namanya ada momen yang langka kayak gini. Teman-teman, ternyata emang bener apa perkiraan saya ya. Jadi kereta api Logawa itu di sini akan disusul juga kereta api Sancaka dari Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Ya, yang biasanya harusnya disusul di Kertosono tapi malah disusul di Jombang gara-gara tadi harus double kill dulu sama kereta-kereta Panturaan. Oke deh, yaudah kita rekam dulu yuk Sancakanya mulai dari datang sampai berangkat. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Kertosono Station. If you end your trip at Kertosono Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pelanggan yang kami hormati, demi kenyamanan bersama, mohon untuk tidak merokok, baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta, akan kami turunkan di stasiun berikutnya. Terima kasih. Dear passengers, this is a non-smoking train. You are not allowed to smoke anywhere on the train, including the toilets or the landings. If you fail to obey this policy, it is required to disembark you at the next station. Thank you.
menit ya kereta api Logawa meninggalkan stasiun Madiun. Ya, Purwokerto masih jauh. Dan untuk sepengamatan saya selama perjalanan dari Jember sampai ke Madiun ya, yang pertama adalah peminatnya ini banyak banget penumpangnya. Jadi terutama yang mulai saya lihat banyak penumpangnya itu di Tanggul. Kemudian ya dari Jember sebenarnya juga rame, cuman mungkin karena saya tadi juga sibuk mengambil beberapa footage jadi tidak begitu mengamati lebih jelas lagi ya. Tapi yang paling kelihatan itu di Tanggul, kemudian di Kelakah tidak begitu, kemudian di Ubung tadi itu banyak banget, terus juga tadi pas Jombang nggak begitu ya. Kemudian Madiun Madiun ini tadi yang turun pun juga bisa dikatakan lumayan ya, cuman yang naik nggak begitu kelihatan ya dari ekonomi 1. Untuk suasana kabinnya bisa terbilang ini full ya, karena juga tiket full tripnya hari ini sold out, habis bis gitu kan. Terus ya untuk performa kabinnya selama dari Jember ke Purwokerto untuk suhunya bisa dibilang stabil ya. Tadi saya lihat, saya amati terus suhunya itu stabil di angka 23 derajat Celcius. Terus apalagi ya overall masih cukup nyaman sih untuk kereta ini K30247 Depo Kereta Purwokerto ya. Dan momennya tadi lumayan banyak sih, yang saya nggak sangka-sangka itu bisa triple kill ya di stasiun Jombang. Ini sebuah momen yang sangat langka sekali. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Ya teman-teman bisa lihat sendiri ya, yang turun banyak, yang naik juga banyak. Oh my god, nggak ada kesempatan keluar ya. Oke, kita lihat-lihat dulu aja. Kalau misalkan memang bisa keluar, kita keluar. Tapi kalau emang nggak bisa keluar, ya udah berarti di dalam aja. Ya oke teman-teman, kurang lebih pukul 16:25 kereta api Logawa tiba di stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Dan seperti biasa, yang turun rame, yang naik juga rame. Ya, kereta api Logawa langsung diberangkatkan kembali. Oke, lanjut.
aslinya Surabaya mas. Oh, Surabaya. Nah. Ini Yogyakarta rawani aku nggak bahasa Jawa mas. Seperti keceplosan enggak iya kan anu toh pemilihan katanya kan beda. Kan kalau temen ya ketemu pada Surabaya biasa bisa Jawanya wis Jawa los loh. Iya los mas emang. Karena Jawa Timur kan memang ya cara bicaranya seperti itu. Ini yang tidak terbiasa ya kaget kan. Kaget terus anu marai mungkin nek sing ngumpulin halus aja tapi jangankan gitu mas, orang aku sama temenku orang Solo aja kadang-kadang walaupun ngomong secara ngobrol langsung itu apa ya masih loading dulu bahasanya kan kadang-kadang ada pemilihan kata yang berbeda. Ya oke teman-teman, kereta api Logawa sudah meninggalkan kota Yogyakarta, mulai dari meninggalkan stasiun Lempuyangan kemudian melintas langsung stasiun Yogyakarta. Ya untuk reviewnya seperti biasa ya, penumpang Jogja itu selalu rame, yang turun banyak, yang naik juga banyak. Kemudian juga untuk performa keretanya tadi yang saya rasakan selama lintas Solo Jogja yang memang terkenal berisik, untuk ekonomi new generation ini bisa dibilang peredamnya itu lumayan ya, sudah lumayan bagus ya, walaupun masih terdengar berisiknya itu jika dibandingkan dengan ekonomi premium stainless steel yang generasi pertama itu peredamnya sudah lebih baik yang ini banget kayak gitu. Dan dari Jogja ke Purwokerto kalau melihat kecepatan keretanya yang 90 km per jam ya mungkin sekitar 3 jam ya mungkin sekitar 3 jam atau 3 jam setengah sih kayaknya paling lambat ya. Dulu pernah sih naik kereta api Logawa, cuman waktu itu dari Surabaya ke Purwokerto dengan rangkaian lamanya ya terhitung santai sih sebenarnya. Tapi kalau dengan new game ini ya antara nggak kerasa sih sebenarnya kalau cuma sebatas Jogja Purwokerto. Tapi kalau dari Jember kerasa. Saya udah berasa pegel-pegel. Ya bukan pegel karena mungkin kelelahan juga ya. Umurnya udah nggak tua lagi. Udah nggak muda lagi. Oke, kita nikmati dulu suasana senja sepanjang perjalanan dari Jogja ke Purwokerto. Senja dari Logawa.
tepat pada pukul 17:27 kereta api Logawa saat ini telah tiba di stasiun Kutoarjo yang merupakan gerbang dari daerah operasi 5 Purwokerto. Ya, biasanya di Kutoarjo ini berhentinya agak lama dikit ya. Dan di jalur 3 di jalur 3 ini ada kereta tambahan dari Bandung tujuan Solo Balapan. Ya mungkin kayaknya katakanlah Lodaya tambahan lah ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya perjalanannya. Persiapan dinyatakan terlihat. Kereta api Logawa dengan tujuan stasiun Purwokerto. Bersama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Kereta api Logawa meninggalkan stasiun Kutowinangun. Jadi ngomong-ngomong ya tentang perpanjangan relasi kereta api Logawa nanti per 1 Februari 2025 dengan bertepatan dengan diberlakukannya GPK atau grafik perjalanan KA tahun 2025 ya. Jadi kereta api Logawa ini secara historical transit-nya itu kan sebenarnya seperti kereta ekonomi bersubsidi pada lainnya, karena memang dulu keretanya ini bersubsidi ya, dengan harga 74.000 full trip, 70.000 parsial waktu itu. Kemudian subsidinya sudah tidak diberikan lagi, tapi keretanya tetap sama ya, tapi ditambahi kelas bisnis sehingga efeknya itu kan memang okupansinya turun. Kemudian sedikit berangsur lama kereta api Logawa mendapatkan upgrade sarana menjadi ekonomi stainless steel new generation seperti yang saat ini saya naiki. Nah, ngomong-ngomong tentang perpanjangan kereta api Logawa ke Ketapang, ke Banyuwangi, ya sebenarnya transit yang akan digunakan itu adalah transit yang ini teman-teman. Cuman berhubung ketika saat dilakukan uji teknis ya, ada sebuah parameter-parameter tertentu yang dirasa limit ya, dirasa sangat mendekati batas, sehingga dengan pertimbangan keselamatan, dengan pertimbangan yang lainnya juga mungkin akhirnya kereta api Logawa ini transitnya dengan amat sangat terpaksa ya, karena alasan teknis transitnya itu diganti teman-teman ya. Kalau kita melihat yang mana kereta Logawa ini transit ekonomi new generation-nya ini menggunakan Landmark F yang tipe 120, sehingga nantinya per 1 Februari kereta api Logawa akan mendapatkan privilege melaju dengan kecepatan 120. Tapi karena teknis akhirnya kita akhirnya diputuskan ya, per 31 Januari itu kereta api Logawa transitnya berganti menjadi kereta ekonomi premium stainless steel seperti kereta api Sawunggali yang ekonomi premium ya, kemudian yang kereta api Sancaka, Malabar, Harina, Mutiara Selatan, kemudian Kertajaya, kemudian apalagi ya Parahyangan, terus Papandayan, seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya itu dilema. Di satu sisi saya kontra kalau memang transitnya itu diganti, tapi ya karena memang alasan teknis ya mau gimana lagi. Tapi di satu sisi saya juga pro untuk kereta api Logawa ini diperpanjang teman-teman. Dengan diperpanjangnya kereta api Logawa ini, ketika dari Banyuwangi ya itu akan menambah pilihan. Jadi kereta api Logawa ini menurut saya akan bisa
menjadi sebuah backup ya. Jadi buat teman-teman yang memang kehabisan kereta api Sri Tanjung dari Banyuwangi mau ke Surabaya atau dari Banyuwangi mau ke Jogja gitu, jika kita kehabisan tiket kereta api Sri Tanjung yang murah banget itu 94.000, kita bisa mendapatkan alternatif lainnya, yaitu dengan kereta api Logawa. Karena mengingat dari Banyuwangi ke Jogja itu memang hanya dilayani 2 kereta saja teman-teman, yaitu kereta api Sri Tanjung dan kereta api Wijaya Kusuma. Nah, jadi dengan adanya kereta api Logawa ini dari Banyuwangi ke Jogja itu sudah ada pilihan baru. Ya walaupun memang jam keberangkatannya mepet-mepet, tapi menjadi alternatif. Kemudian yang kedua adalah yang kedua walaupun ini kesannya mungkin nanti harganya lebih mahal karena memang kereta api Logawa ini adalah kereta komersial, tapi privilege-nya adalah kereta api Logawa ini waktu tempuhnya itu lebih cepat, mengingat trademark ekonomi premium stainless steel generasi pertama itu juga F, sehingga bisa dipacu 120 km per jam teman-teman. Ya menurut saya sih masih win-win solution ya, walaupun memang sarananya downgrade. Ya dan menurut saya pun ketika dari jadwal dari Surabaya menuju ke Banyuwangi kan otomatisnya kan nanti jadwal keberangkatan sore hari, sampai di Banyuwanginya pun juga tidak terlalu malam teman-teman, sekitar jam 9. Nanti jadwalnya saya tampilkan di sini ya, teman-teman bisa screenshot, bisa save ininya. Nah, jadwal dari Banyuwanginya jam 6 pagi, ya memang agak pagi, tapi menurut saya masih tidak terlalu pagi banget seperti keberangkatan Tawang Alun, dan sampai di Banyuwanginya pun tidak terlalu malam sampai seperti Tawang Alun juga yang 23 sekian. Dan ini bisa menjadi alternatif baru dari Banyuwangi ke Surabaya, Banyuwangi ke Jogja, atau dari Surabaya ke Jogja jika teman-teman dirasa jamnya Sancaka itu masih kurang nyaman gitu ya. Ataupun sampai di Jogja itu juga masih jam 5 sore. Jadi menurut saya ini sangat pas banget ya. Saya suka banget sama yang naruh jadwal ini, mantap, ciamik ya. Dan bahkan sampai di Purwokertonya itu juga tidak terlalu malam teman-teman, sekitar jam 8:30-9. Itu menurut saya jadwal yang masih oke lah ya. Tapi harapan saya satu sih, semoga harganya itu bisa, walaupun memang mahal, tapi setidaknya itu masih worth ya, masih masuk akal gitu kan. Kemudian jangan lupa ditambahin tarif khususnya, terutama di Surabaya Banyuwangi, mengingat juga kereta-kereta komersial lintas Surabaya Banyuwangi itu harganya juga sudah bisa dibilang tidak murah lagi ya, 200 lebih ya. Setidaknya ada tarif khusus lah di kereta api Logawa. Ya itu kurang lebih itulah tanggapan saya tentang kereta api Logawa yang akan diperpanjang ke Banyuwangi, dan ya mungkin bisa menjadi pemikiran insight baru buat teman-teman yang mendengarkan di section ini ya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kebumen. Sudah malam dan sudah tidak ada yang bisa dilihat lagi. Kayaknya di sini Musmin akan langsung review aja ya. Oke, kereta api Logawa. Kereta api Logawa ini merupakan kereta yang pada saat video ini, perjalanan ini dilakukan, masih melayani relasi dari Jember ke Purwokerto pulang pergi. Namun nanti pada tanggal 1 Februari ya rencananya akan diperpanjang relasinya sehingga menjadi Purwokerto ke Ketapang Banyuwangi. Jadi dari Banyumas ke Banyuwangi.
Ya, ini adalah trip saya yang terakhir dengan dengan kereta api Logawa sebelum rutenya diperpanjang dan transitnya diganti. Jadi untuk di kereta ekonomi 1 dengan sarana seri K302437 di Kereta Purwokerto, secara performa enak, guncangannya juga minim, kegedapannya juga bagus, walaupun seperti di lintas Solo Jogja itu peredamannya lumayan sangat-sangat baik. Jadi kebisingan itu bisa diredamnya itu mantap. Kemudian untuk makanannya ya, tadi waktu saya di kereta makan sarapannya tadi dengan nasi rendang Padang itu ya menurut saya dagingnya agak terlalu alot sih, rasanya ya biasa aja, tidak terlalu mengecewakan juga dan tidak terlalu menggembirakan juga, jadi cukup ya mungkin bisa di rating 6,5 sih. Kemudian yang kedua Hokben ya, Hokben teman-teman pun juga sudah tahu sendiri rasanya bagaimana, itu juga bisa terjamin enak. Kemudian untuk peminat sepanjang perjalanan dari Jember ke Purwokerto ini peminatnya cukup banyak. Dari Jember itu juga bisa dibilang terisi hampir penuh ya, kemudian dimulai dari Tanggul, kemudian Kelapa tadi juga tidak begitu, Probolinggo, kemudian lanjut di Surabaya Gubeng, terus paling banyak dari Surabaya Gubeng, kemudian di Madiun banyak yang turun, Solo tadi tidak begitu kelihatan, kemudian di Lempuyangan Yogyakarta itu banyak yang turun tapi juga banyak yang naik teman-teman. Ya bisa dibilang pertukaran penumpang di kereta api Logawa ini wah perputarannya mantap ya, dan dengan harga tiket 320.000 dari Jember ke Purwokerto untuk sarana ekonomi new generation ini cukup worth it banget ya, walaupun memang minusnya adalah kereta ini hanya mentok lari di angka 90 km per jam saja, meskipun secara kemampuan sarana masih bisa dimentokin ke angka 120 km per jam, cuman ini berhubung grafik perjalanannya masih mengikuti 2023 dikala sarananya masih belum upgrade ya, jadi ya mau tidak mau harus mengikuti perka yang sudah ada. Secara nyaman, kursinya pun juga cukup nyaman juga, legroomnya saya malah lebih suka yang di ini sih di ekonomi new generationnya yang versi modifikasi itu lebih luas ya teman-teman ya, dibandingkan dengan ekonomi new generation yang terbaru ini. Tapi masih it's okay lah ya, untuk tinggi saya yang 170 masih oke. Dan ya kurang lebih seperti inilah kesan-kesan saya dengan last trip kereta api Logawa sebelum diperpanjang dan sebelum berganti rangkaian. Oke, kalau gitu sebentar lagi kereta api Logawa akan tiba di stasiun Kroya dan di stasiun Purwokerto sebagai tujuan akhirnya. Jadi Mas Bintang akan siap-siap dulu untuk turun dari kereta. Ya, ke Purwokerto lagi ya. Udah lama nggak ke Purwokerto. Oke, kalau gitu sekian dulu dari Mas Bin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Purwokerto. Bye bye. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Purwokerto. Kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar.
dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Waduh, nggak kebagian peron. Kebagian peron.